Saya hormati Bapak Imam Masjid, saya hormati Bapak Pengurus Masjid, saya hormati Bapak RW, saya hormati Bapak RT, saya hormati tokoh-tokoh agama yang saya hormati, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami kami hormati, beserta anak-anak yang saya ini. Puji dan syukur kepada Allah SWT senantiasa kita panjatkan beserta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang berbahagia, sampai kita kepada malam yang ke-22 daripada bulan Ramadan yang sebulan sebelum terakhir. Jamaah yang berbahagia, materi daripada pembahasan kita malam ini yaitu tentang keutamaan sahabat Abu Bakar Siddiq. Langsung saja kepada materi. Sahabat Abu Bakar Siddiq adalah salah seorang di antara khulafaur rasyidin, yang khalifah pertama setelah Rasulullah SAW. Beliau Abu Bakar Siddiq lahir di kota Mekah sekitar 2 tahun setelah Nabi kita lahir. Tentang Abu Bakar Siddiq, beliau lahir 2 tahun setelah Nabi kita, artinya dia lebih muda 2 tahun daripada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau Abu Bakar Siddiq ini adalah sahabat Nabi sejak dari kecil, bergaul dengan Nabi sampai dewasa. Abu Bakar Siddiq yang bernama asli Atik. Pada mulanya beliau ini pada masa kanak-kanaknya dinamakan oleh orang tuanya bernama Atik. Atik artinya pemuda yang tampan, yang rupawan. Atik. Disebut juga Atik Baitul Atik. Pernah mendengar Baitul Atik? Baitul Atik itu adalah Ka'bah, Baitullah, Baitul Atik. Artinya rumah yang bagus, rumah yang indah, Baitul Atik. Jadi senama dengan nama Abu Bakar Siddiq ketika beliau masih kecil. Setelah beliau dewasa diberi nama Abu Bakar Siddiq. Beliau juga diberi nama, dipanggil dengan Ibnu Abu Kuffas, Abdullah bin Kuffas, karena bapaknya bernama Kuffas. Kuffas nama bapaknya. Kemudian As-Siddiq adalah gelar yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau ada orang yang mula-mula membenarkan tentang Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy Mekah tidak mempercayainya, bahkan menjadikan fitnah kejadian tersebut. Bahkan orang-orang yang semula telah beriman menjadi goyah imannya oleh pengaruh orang kafir Quraisy yang menjadikan kejadian tersebut sebagai fitnah pada Nabi kita. Maka ramai-ramai orang mendatangi Abu Bakar Siddiq tentang kejadian tersebut. Tetapi apa jawab Abu Bakar Siddiq? Benar apa yang dialami oleh Muhammad itu, bahkan lebih daripada itu aku percaya. Maka sejak itulah pembenaran Abu Bakar tentang kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW oleh Nabi kita, beliau Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, artinya orang yang selalu benar. Jamaah yang berbahagia, itulah sekilas tentang Abu Bakar Siddiq. Kemudian apa saja keutamaan Abu Bakar Siddiq ini? Beliau Abu Bakar Siddiq adalah orang yang kaya dan orang dermawan dan orang yang berhati mulia, orang yang sangat jujur, orang yang selalu mendampingi Nabi kita Muhammad SAW. Ketika peristiwa kenabian Nabi kita Muhammad SAW sampai kepada berita tersebut kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar
kita dan membaiat Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dan bahkan Abu Bakar Siddiqlah yang mengajak teman-teman seperdagangan seperti Utsman bin Affan, Talha, Zubair dan lain-lain, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain sahabat-sahabatnya yang lain, dan masuk ke dalam Islam, dan mereka itulah membantu perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Abu Bakar Siddiq pula orang yang menemani Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian Abu Bakar Siddiq pula lah orang yang dijadikan sebagai pengganti yakni khalifah Khulafaur Rasyidin setelah Nabi kita Muhammad SAW wafat, maka diangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang menggantikan Nabi kita sebagai pemimpin. Oleh karena itu pula Abu Bakar Siddiqlah mengambil alih kepemimpinan kaum muslimin. Pada saat itu orang-orang banyak yang murtad, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Setelah Nabi kita Muhammad wafat, maka timbullah nabi-nabi palsu. Ada 4 orang yang menjadi nabi palsu. Dan Abu Bakar Siddiq dengan tegas memerangi para pemberontak tersebut, memerangi nabi-nabi palsu, memerangi orang-orang yang ingkar zakat. Setelah kita wafat, orang-orang yang ulama sebelumnya masih Islam, ya, ketika Nabi kita menaklukkan Mekah, banyak negeri-negeri Muslim yang masuk, yang datang berbondong-bondong seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, orang yang sedahulu Nabi ini mulai wajah bersabih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila kamu lihat orang datang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, oleh karena itu beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah SWT. Jadi ketika kota Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin dan orang-orang banyak datang berbondong-bondong dari Arab, Yaman dan sekitarnya masuk ke dalam Islam. Tetapi disayangkan ketika Nabi kita Muhammad SAW wafat, mereka kebanyakan mundur. Ya, mereka sebagian besar mereka murtad. Datanglah orang-orang yang mengajak mengaku nabi palsu. Ada pula tidak membayar zakat karena mereka mengira perjanjian setelah Nabi kita wafat sudah berakhir, sehingga mereka kembali murtad dan tidak mau membayar zakat. Oleh ketegasan Abu Bakar Siddiq, maka menumpas orang-orang yang murtad, orang-orang yang ingkar dan nabi palsu, akhirnya kembali normal dan mereka bertobat semuanya. Dan di zaman Abu Bakar juga, Al-Quran dibukukan, karena ketika perang melawan orang-orang kafir, orang-orang ingkar ini, orang-orang murtad ini, banyak sahabat-sahabat Nabi yang hafaz Quran meninggal, sehingga mereka mati syahid, sehingga seseorang yang diabad Umar bin Khattab merasa khawatir kalau Al-Quran ini hilang karena hilangnya atau syahidnya para penghafal Quran. Pada zaman itu Bapak, bukan Al-Quran itu dibukukan seperti ini, belum, baru di dada para sahabat. Karena Al-Quran yang turun kepada Nabi kita, dibacakan oleh Nabi kita, para sahabat yang kan pada hafal, diberi keistimewaan oleh Allah SWT. Orang-orang yang mendengar bacaan dari Nabi langsung hafal. Jadi mereka tidak, bukan kitab Quran turun, tidak, ya. Setelah itu barulah timbul keinginan sahabat untuk menulis Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran ditulis dan dicetak. Ya, waktu itu tidak tercetakan, hanya ditulis tangan. Barulah dibukukan Al-Quran di zaman Abu Bakar Siddiq. Pada zaman Nabi kita belum ada dibukukan. Ada yang catat, ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulis di batu, ada yang tersimpan di dada. Jadi masih berserakan. Setelah Abu Bakar Siddiq, barulah
dibukukan Al-Quran menjadi kitab dengan tulis tangan. Penulisnya adalah Sabit, Zaid bin Sabit nama penulisnya. Jamaah yang berbahagia, saya kira ya itulah keistimewaan Abu Bakar Siddiq, perjuangannya yang patut kita teladani. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, andai kata ada seorang pemimpin yang seperti Abu Bakar Siddiq ini, maka kejayaan Islam kembali seperti semula. Sekarang kejayaan Islam sudah mundur ya. Padahal hampir 1000 tahun Islam menjadi superpower berkuasa di dunia ini. Salah satunya itulah yang dirintis oleh Nabi kita dan Abu Bakar, 4 orang sahabat, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang biasa kalau kita baca dan tarawih selawatnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu mengingat jasa-jasa para sahabat Nabi yang sudah Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jamaah yang berbahagia, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.